Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di program Homeschooling 101. Serial yang membahas tentang seluk-beluk homeschooling mulai dari konsep dasar hingga keseharian. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan masa depan anak-anak homeschooling, di mana seringkali kita mendengar pendapat yang agak miring yang mendiskreditkan para pelaku atau praktisi homeschooling dengan menyebut bahwasanya masa depan anak homeschooling itu tidak jelas. Anak-anak homeschooling madesu, masa depannya suram. Benarkah demikian? Yuk kita bahas. Sebagaimana sudah diketahui secara umum bahwasanya sistem pendidikan sering dikaitkan dengan dunia pekerjaan. Secara umum kita sudah mengetahui bahwasanya ijazah pendidikan formal sangat berpengaruh dan diperhitungkan untuk memasuki dunia pekerjaan. Dunia industri sebagiannya masih menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat untuk menerima pegawai atau merekrut karyawan. Bahkan ijazah juga dijadikan syarat untuk peningkatan karir dan kenaikan pangkat atau sebagai syarat untuk menduduki jabatan strategis tertentu. Tidak sedikit yang karirnya mentok atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena alasan ijazah atau karena pendidikan formalnya hanya pada tingkat atau strata tertentu. Banyak yang melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3 hanya demi kenaikan pangkat atau melanjutkan karir. Sehingga wajar kalau opini umumnya di masyarakat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang, maka akan semakin terjamin, semakin terbuka lebar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka kesuksesan seseorang dalam dunia pekerjaan atau banyaknya pendapatan, gaji, dan harta kekayaan seringkali dikaitkan dengan latar belakang pendidikan formal. Akan tetapi dunia berubah. Banyak korporasi internasional, multinasional corporate, atau perusahaan-perusahaan besar yang telah menerapkan syarat yang lebih rasional, yang lebih sesuai dengan kebutuhan realita di lapangan. Dunia pekerjaan dan dunia industri membutuhkan keahlian dan keterampilan yang spesifik yang dapat digunakan pada bidang pekerjaan yang diterapkan. Dunia pekerjaan dan industri membutuhkan keahlian dan keterampilan yang spesifik. Setiap perusahaan membutuhkan bidang-bidang tertentu yang tentu saja keahlian dan keterampilan itu harus sesuai dan sama atau bisa digunakan dalam praktik menjalankan roda industri atau yang langsung terkait dengan pekerjaan. Memang status kesarjanaan seseorang itu akan sangat terkait dengan kompetensi dasar dan soft skill. Kesarjanaan atau pendidikan tinggi secara formal dapat mempengaruhi kemampuan baca tulis, literasi, dan keterampilan untuk bergaul pada seorang sumber daya atau calon tenaga kerja. Oleh karenanya, secara ringkas dan praktis, perusahaan biasanya hanya mengandalkan atau menjadikan kesarjanaan, ijazah, lembaga pendidikan tinggi sebagai syarat administrasi awal untuk menerima atau menolak seorang karyawan atau pegawai yang baru direkrut. Akan tetapi ijazah bukan satu-satunya. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah memperhitungkan portofolio. Perusahaan-perusahaan internasional telah mempertimbangkan keterampilan langsung, keterampilan praktis, atau sertifikasi spesifik terkait dengan penggunaan tools, aplikasi, atau software tertentu. Perusahaan-perusahaan besar sebagian sudah mulai tidak memperhitungkan kembali atau tidak menjadikan syarat dalam penerimaan. Perusahaan-perusahaan besar tidak lagi menjadikan ijazah formal sebagai syarat untuk penerimaan. Ijazah formal sekarang sudah diredusir atau bisa disetarakan dengan sertifikat keahlian, apalagi sesuai dengan
logika yang digunakan atau framework yang ada dalam kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia atau KKNI. Kita semua bisa disetarakan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Banyak sudah anak-anak homeschool membuktikan dengan nyata mereka memasuki dunia industri tanpa menggunakan ijazah. Banyak sudah perusahaan yang menerima anak-anak homeschooling untuk bekerja dan langsung mempraktekkan keahliannya. Banyak sudah perusahaan-perusahaan yang menerima portofolio atau memeriksa portofolio yang langsung terkait dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kita tidak perlu khawatir dan anak-anak homeschooling punya peluang yang sama dengan mereka yang menempuh jalur sistem pendidikan formal atau sistem persekolahan. Anak-anak homeschooling bahkan bisa mendahului mereka dari sisi kecepatan waktu. Anak-anak homeschooling di usia 13, 14, dan 15 tahun banyak yang sudah berkarir di dunia industri yang tidak mensyaratkan ijazah SMA atau ijazah sarjana untuk menjadi karyawan atau masuk ke dalam bagian dari perusahaan. Kita juga sudah menyaksikan beberapa tokoh nasional yang tidak memiliki gelar SMA atau gelar sarjana. Mereka berperan aktif, mereka memberikan manfaat, dan mereka berkarir serta berkiprah sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan terkait dengan masa depan. Selama kita bisa memastikan sebuah keahlian atau beberapa keterampilan yang kita miliki atau dimiliki oleh anak-anak di usia semuda mungkin dan sedini mungkin. Jika kita memiliki satu keahlian atau keterampilan-keterampilan khusus, kita bisa langsung berkiprah, berkarya. Apalagi jika kita kaitkan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan di sektor informal. Pada bidang IT misalkan, kita bisa berkarir, kita bisa menjadi seorang hacker, kita bisa menjadi seorang desainer, kita bisa menjadi ahli pembuat software, dan lain sebagainya. Di dunia bisnis, kita bisa menjalankan bisnis kuliner tanpa membutuhkan ijazah. Kita bisa menjalankan bisnis otomotif tanpa memerlukan ijazah. Dan banyak lagi bidang-bidang yang bisa dimasuki. Dalam sebuah ringkasan penelitian saya pernah membaca bahwasannya sektor informal masih merupakan mayoritas atau lebih banyak berperan dalam hal sektor ekonomi. Oleh karenanya, kita tidak perlu konsentrasi memperebutkan kue yang kecil. Kita tidak perlu memperebutkan pekerjaan formal berdesak-desakan, yang mana pekerjaan tersebut hanya sebagian kecil dari pekerjaan-pekerjaan yang tersedia. Kita bisa berkarir, kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa harus masuk ke dalam pekerjaan yang sifatnya formal. Memang tidak terlarang, akan tetapi tidak perlu dipaksakan. Kita bisa bebas menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Tidak ada lagi halangan yang membuat kita menjadi ragu untuk melangkah. Tidak perlu lagi mendengarkan tuduhan-tuduhan miring yang dapat melemahkan semangat belajar dan berkarya. Mari kita berlomba-lomba untuk membangun peradaban. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.